Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat antum semua di mata pelajaran hadis untuk kelas 9 Madrasah Sanawiyah Husnul Khotimah 2 Kuningan. Insyaallah untuk tahun ini yang akan mengajarkan hadis di kelas 9 adalah Ustadz sendiri. Mungkin teman-teman yang sebelumnya dari kelas 8 tahunya Ustadz ngajar bahasa Arab ya, tapi untuk tahun ini insya Allah Ustadz akan membersamai kalian di mata pelajaran hadis. Insya Allah untuk perkenalan lebih lanjutnya nanti akan kita lakukan saat pembelajaran tatap muka ya. Sekarang kita langsung masuk saja ke hadis yang pertama, yaitu hadis tentang kelestarian alam. Seperti biasa di dalam pelajaran hadis, kita akan terlebih dahulu mengenal matan hadisnya terlebih dahulu ya. Silahkan teman-teman semua menyimak. Ustadz akan membacakan matan hadisnya. Teman-teman juga bisa sekalian sambil membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. An Sa'id bin Zaidin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya ardan maitatan fahiya lahu wa laisa li'irkin zalimin haqqun. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi wa sahhahahu. Setelah mengenal matannya, tentu saja kita tidak akan bisa memahaminya tanpa mengetahui arti dari mufradat atau kosakata yang terkandung di dalamnya. Nah, di sini hanya ada dua kosakata yang Ustadz perkenalkan. Bagian pertama adalah ahya atau deskripsi dalam bahasa Arabnya adalah ja'alal hayata fi syai'in mayyit. Maknanya dalam bahasa Indonesia adalah menghidupkan. Kemudian mufradat yang kedua adalah al-ardul maitatu, yang dalam bahasa Arabnya dideskripsikan sebagai hiyallati lam tu'ammar. Artinya al-ardul maitah adalah bumi yang mati, hiyallati lam tu'ammar yaitu bumi yang tidak dimakmurkan atau terbengkalai, tidak terurus. Nah, tadi setelah kita mempelajari mufradatnya, yuk kita sama-sama menerjemahkan hadisnya. An Sa'id bin Zaidin qala, dari Sa'id bin Zaid dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahya ardan maitatan, man barang siapa ahya menghidupkan ardan maitatan, bumi yang mati, bumi yang tidak terurus, fahiyalahu, maka dia berhak untuk memilikinya, berhak untuk memiliki bumi tersebut atau tanah tersebut. Walaysa li'irkin zalimin haqqun, dan tidaklah li'irkin zalim, bagi keringat yang zalim, hakun, mendapatkan haknya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, dan disahihkan. Nah, setelah tadi kita bersama-sama mempelajari mufradatnya dan sudah mengetahui tentang terjemahan hadisnya, kita sekarang beranjak ke penjelasan tentang hadis tersebut. Apa penjelasannya? Di sini tertulis Syar'al Islamu ihya'il mawad wastislahal aradi wa ta'miraha, yaitu Islam mensyariatkan kita untuk menghidupkan atau memakmurkan tanah yang tidak terurus tadi, wa istislaha, dan memanfaatkan tanah tadi, wa ta'miraha, dan memakmurkannya, wa yaj'alul ardal mawad milkan liman ahyahu, dan menjadikan tanah yang tidak terurus tadi milik bagi yang ahyahu, menghidupkannya. Idza lam yata'allaq bihi haqqun ahad, tentunya selama tanah tersebut tadi belum ada yang memilikinya gitu. Al-ardul maitatu hiyallati lam tu'ammar, bumi yang mati tadi adalah yang tidak dimakmurkan. Sumiyat bil ardil mawad, dinamakan sebagai bumi yang mati. Tashbihan, diibaratkan laha bil mayitah, seperti mayat, allati lam yuntafa, yang tidak bisa kita ambil manfaat biha darinya, li'adamil intifa, karena memang tidak bisa digunakan, biha bizar'in, untuk bercocok tanam, au ghorsin, bercocok tanam juga. Nah, bedanya apa zar'in dan ghors? Zar'in itu adalah menanam menggunakan biji, jadi menabur biji, ditanam menggunakan dari biji, itu disebutnya zar'in. Sedangkan ghorsin adalah menanam yang menggunakan benih atau tanaman yang bentuknya kecil sehingga nanti tumbuh berkembang. Memang sama-sama menanam, tapi ada perbedaan dalam maknanya. Binain au nahwiha, tadi kan bicara tentang bercocok tanam, atau bisa juga dengan mendirikan bangunan atau semacamnya di tanah tersebut.
Sarat tilkal ardu mamlukatan limuhyiha, maka tanah yang tadi menjadi milik limuhyiha, bagi yang menghidupkannya. Sawaun kanat fiha qurbun minal umron am ba'dun. Sawaun kanat fiha qurbun minal umron, apakah itu tanahnya dekat dari umron, pemukiman, am ba'dun, ataukah jauh. Jadi nggak masalah apakah itu tanahnya dekat dari pemukiman ataukah jauh. Jika tanah yang tidak terurus tadi dihidupkan kembali, maka yang menghidupkannya berhak menjadi pemiliknya. Sawaun adzina lahul imam, apakah tanah tadi diizinkan oleh pemerintah setempat, am lam ya'dzan, atau tidak diizinkan. Jadi tidak masalah kalau dalam hadis ini dibicarakan seperti itu, selama jika tanah itu tidak terurus, maka kita berhak untuk memilikinya apabila kita bisa memakmurkan tanah tersebut. Wa hadza qaulul jumhur, dan ini adalah pendapat dari jumhur ulama. Wa yahsulu ihya'ul mawat idza hafara fil ardil mawati bi'ran, dan bisa juga disebut sebagai menghidupkan tanah yang mati jika kita hafarul ard, melubangi bumi atau mengebor bumi, bi'ran, untuk dijadikan sebagai sumur, fawasala ila ma'iha, kemudian mengalir darinya itu air, faqad ahyaha, maka kita juga bisa disebut sebagai telah menghidupkan tanah tersebut. Nah, tadi setelah kita sama-sama melihat tentang penjelasan hadisnya, kita sekarang akan melihat faidah-faidah apa yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Setidaknya di sini ada 4 faidah. Yang pertama adalah syara'al islamu ihya'il mawat, ihya'al mawat, wa annal ihya'a min asbabil milki syar'iyyi. Islam mensyariatkan kita untuk menghidupkan tanah yang mati tadi, dan dengan menghidupkannya menjadi sebab min asbabil milki, menjadi sebab kepemilikan tanah tersebut secara syariat. Tentunya dengan harus digarisbawahi bahwa tanah tersebut belum ada yang memilikinya gitu. Ya mungkin kalau di zaman sekarang agak sulit karena tanah aja yang di pinggir jurang itu kadang sudah ada yang punya. Kemudian yang nomor 2, faidah yang bisa kita ambil adalah yahutsun nabiyyu ala ta'miril aradi wa yarghabu fi istislahiha. Jadi Nabi Muhammad itu mendorong kita ala ta'miril ardi, untuk memakmurkan bumi, wa yarghabu fi istislahiha, dan memotivasi kita atau memberikan sebuah dorongan pada kita untuk menggunakan, memanfaatkan tanah yang tadi tidak terurus, sehingga tidak ada tanah yang mubazir, tidak ada tanah yang tidak produktif, tapi semuanya bisa digunakan untuk kemaslahatan umat manusia. Nah, faidah yang ketiga adalah annal muhyal mauta yamliku ma ahyahu, bahwasannya yang menghidupkan tadi tanah yang mati akan menjadi, tanah tersebut akan menjadi pemilik ma ahyahu, yang menghidupkannya. Sawaun kana al-muhyi mukallafan au ghairu mukallafin, musliman kana au kafiron. Jadi tidak pandang bulu apakah yang menghidupkan tanah tersebut adalah seorang muslim atau orang yang kafir, karena perintah Rasulullah ini adalah ditujukan untuk seluruh umat manusia untuk memanfaatkan bumi. Jangan sampai ada yang tidak termakmurkan, jangan sampai ada lahan yang mubazir sehingga tidak menghasilkan manfaat atau maslahat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan faidah yang terakhir adalah inna fi ihya'il mawati maslahatan lil fardi wal mujtama, bahwasannya dengan menghidupkan tanah yang mati tadi akan menghadirkan maslahat lil fardi wal mujtama, bagi seseorang atau masyarakat yang ada di sekitarnya. Haitsu yastafidul afradu min zira'ah, karena dari situ orang-orang bisa mengambil manfaat min zira'ah, dari bercocok tanam di bumi tersebut, wa minas sakani fiha, atau dengan menjadikan bumi tersebut sebagai tempat tinggalnya. Nah, bagaimana? Setelah Ustadz tadi lumayan menjelaskan dengan panjang lebar, apakah ada yang sempat tidak memperhatikan dan ingin bertanya? Ustadz persilahkan. Baik, kalau tidak ada, coba acungkan tangan yang telah memahami betul tadi materi yang Ustadz jelaskan. Alhamdulillah kalau sudah paham semuanya, maka insya Allah nanti kita ada latihannya ya untuk hadis 1 ini. Baik, tapi insya Allah nanti untuk latihannya akan kita gabung di hadis yang kedua, insya Allah. Baik, beberapa saat tadi kita sudah bersama-sama mempelajari hadis yang ke-1. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita sudahi sampai di sini terlebih dahulu. Kita sama-sama ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya.